Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan tugas EE2 ini saya ingin menyampaikan hikmah dari kisah Pak Aang. Pak Aang ini terlahir dan besar di dunia pesantren tradisional, tamatan IN Senat Ampel, Jawa Timur. Bersama istri beliau yang juga alumni yang sama mendirikan rumah singgah Puspita di Duren Sawit tahun 97. Mendidik pengamen jalanan dan pengemis dengan ilmu agama dan keterampilan khusus yang siap kerja. Selama 3 tahun, donasi dari Indofood untuk mengontrak rumah. Berikutnya, mendapatkan bantuan dari Kedubes Swiss untuk membeli rumah singgah tersebut. Pak Aang mengubah anak jalanan yang tadinya mengamen, yang tadinya mengemis itu bisa kembali ke sekolah, bahkan bisa sampai kuliah dan kerja dengan kejar Pak Kece. Setelah 13 tahun, Pak Aang mendapatkan inspirasi bagaimana memberikan suatu hal yang lebih kepada anak-anak Indonesia. Kemudian dia mendapatkan wakaf tanah kebun ilalang di Bogor untuk dijadikan pesantren di tahun 2010. Pak Aang berniat untuk mendidik karakter anak yang tadinya tidak mampu dengan pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas dengan target penerimaan lulusan SD. Harapannya 3 tahun setara dengan SMA, 6 tahun setara dengan kuliah. Dengan merubah pola pikir santri dengan cara kebersamaan, mendengar keinginan anak, empati dan feedback, ternyata mereka mau ikut bergabung di rumah singgah maupun di pesantren tersebut. Setiap anak itu dievaluasi karena maksimal 40 orang di santri tersebut. Kurikulum seperti pesantren pada umumnya, 1 tahun pertama wajib bisa bahasa Inggris, komputer, office, dan matematika dasar. 2 tahun berikutnya ditambah dengan skill sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut. Banyak relawan yang mengajar berbagai disiplin ilmu dan skill, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gratis, relawannya tidak mengharapkan imbalan, tapi dengan memberikan sesuatu kepada anak-anak santri tersebut. Ada program magang dari UMKM si anak-anak santri tersebut, sehingga dengan adanya sekolah santri tersebut yang gratis bagi anak yang tidak mampu, bisa mendapatkan legalitas ijazah formal dan non formal. Nah, saya itu berempati, kok masih ada orang yang bisa totalitas waktunya dihabiskan seperti Pak Aang untuk orang lain. Bagaimana menurut Mas Adnan dan Mbak Ade dengan contoh Pak Aang seperti tersebut? Pak, ini kan Pak Aang ini menarik Pak, karena di dunia sekarang ini sangat jarang mendapatkan orang yang berempati tinggi kan? Iya. Nah ini khususnya kami milenial ini kurang, ya saya sendiri merasa itu empati susah ya Pak. Ini bagaimana Bapak mungkin bisa cerita gimana caranya Pak Aang ini bisa punya goal untuk punya empati besar gitu ya Pak, untuk membangun anak Indonesia. Latar belakangnya apa sih Pak? Kenapa dia mau bahkan anak jalanan gitu yang banyak latar belakang itu yang susah mungkin diatur gitu ya, dia kenapa dia mau nih Pak? Karena beliau sama istri punya hobi yang sama, ingin nolong orang, ingin nolong anak jalanan. Niatnya seperti itu Pak Aang, sehingga bisa seperti ini. Dari Mbak Ada? Caranya dia memupuk rasa empati seperti Pak Aang ini gimana? Yang beliau sampaikan adalah dia itu mendengar si anak jalanan tersebut, mendengar apa yang diinginkan oleh si santri tersebut. Mereka itu maunya apa? Karena mereka tidak mampu, kemudian mereka mau apa? Kemudian oke, kalau gitu kita bantu sekolahnya, kita bantu pendidikan informalnya, kemudian memberikan empati ke si anak tersebut. Kuncinya adalah ilmu mendengarkan ke si anak. Di satu sisi hobinya dia juga ingin menolong orang lain. Gitu Mbak Anda. Pak, nanya lagi Pak, ini kan orangnya mungkin banyak ya Pak, santrinya Pak ya, untuk mendengarkan empati setiap orang menjadi satu tujuan itu mungkin susah ya Pak. Itu gimana ya Pak? Nah, kebetulan skillnya beliau di situ karena belajar sudah dari kecil di dunia pesantren, di dunia anak-anak, dia sudah alami, ada bakat alami, dan itu juga bisa dipupuk. Intinya adalah mendengarkan kemauan si anak, kemudian Pak Aang ini menyalurkan. Karena si anak tersebut tidak mampu, maka dia bantu disalurkan hobinya, minatnya, bakatnya. Gimana ya? Udah bisa empati ya? Iya, salut sih sama Pak Aang. Semoga generasi milenial
mereka bisa mencontoh. Nah, ke depan mungkin apa yang bisa kita kontribusikan seperti ke Pak Ang ini? Ada saran Mbak Adel atau Mas Arnan kontribusi kita? Kalau saya Pak mungkin lebih ke sekarang itu kan banyak lingkungan ya Pak, karena kita sendiri batu bara itu banyak merusak lingkungan gitu. Jadi mungkin empatinya mungkin bukan ke orang, mungkin bisa ke nature, ke lingkungan gitu. Bagaimana membangun orang supaya bersih lingkungan, menghindari sampah plastik, atau mungkin bisa dimulai dari kantor kita sendiri Pak, mengurangi plastik gitu. Ya, itu juga ya mungkin empati lebih ke alam ya Pak, karena mungkin alam itu kan investasi masa depan untuk anak-anak kita gitu. Oke. Mbak Adel ada saran kontribusi kita? Bagus sih saran Mas Adlan dari diri kita sendiri dulu, karena mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya, itu juga bisa buat memupuk rasa empati kita untuk menyayangi lingkungan dan bisa. Tidak perlu dari hal yang sebesar Pak Aang atau apa, dari hal yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama jadi. Oke, terima kasih Mas Atan Badal atas ilmunya, juga mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat buat orang lain untuk menggugah supaya bisa memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara, sekecil apapun itu bentuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.